dari segala kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Kami rasa DN Aidit, seorang politisi besar Indonesia, tidak akan pernah menyangka harus berakhir di sebuah sumur tua di tempat antah berantah ini, tanpa persemayaman, tanpa kafan, tanpa batu nisan. Dia dieksekusi mati oleh seorang perwira TNI bernama Kolonel Yasir Hadibroto. Anda, kami, kita semua tahu kenapa Yasir melakukan ini. Menurut rezim Orde Baru, Aidit adalah orang yang paling bertanggung jawab atas peristiwa G30S. Tahu kan? PKI, pembunuhan jenderal, lubang buaya, nah itu. Tapi, proses eksekusi ini sebenarnya bagian mudahnya. Bagian sulitnya justru proses pengejaran. Bagaimana caranya mengejar seseorang yang memiliki jutaan pengikut setia, dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, dan punya dukungan kuat dari Cina dan Soviet? Pertanyaan semacam ini yang mungkin juga terbersit di benak Kolonel Yasir ketika menerima perintah ini dari Pangkostrat Soeharto. Nah, yang memberontak sekarang ini adalah anak-anak PKI Madiun dulu. Sekarang bereskan itu semua. DN Aidit ada di Jawa Tengah. Bawa pasukanmu ke sana. Ke Jawa Tengah lagi kaburnya. Untuk Anda yang belum tahu, basis terkuat PKI saat itu berada di daerah ini. Dan pasti, Yasir akan membutuhkan bantuan untuk operasi semacam itu. Bukan. Tank, senjata, pistol-pistolan tidak akan bekerja di kasus Aidit. Itulah kenapa, alih-alih ke markas besar bertemu pasukan-pasukan elit, dia malah ke penjara untuk bertemu dengan salah satu anggota PKI yang sudah lebih dulu tertangkap. Namanya Sri Harto. Apa-apaan ini? Sebentar dulu. Mungkin terlihat ceroboh untuk sekarang, tapi percayalah, dalam beberapa menit ke depan, Anda akan melihat betapa jeniusnya taktik ini. Kolonel Yoga Sogama mengerti apa yang kami maksud. Jauh sebelum G30S terjadi, dia sudah memperhitungkan jalan pikiran Aidit selaku pemimpin PKI, termasuk kemana dan bagaimana dia akan melarikan diri jika hal buruk terjadi. By the way, perhitungan seperti ini harus dilakukan karena PKI sudah 2 kali memberontak sebelumnya, tahun 26 dan tahun 48. Atas perhitungan itulah, dia menjalankan sebuah operasi bernama Jarop Lebah, sebuah operasi intelijen yang bertujuan untuk menyusup ke dalam tubuh PKI. Karena basis terkuat PKI berada di Jawa Tengah, Yoga memutuskan untuk menyusup ke sana karena kesanalah seharusnya Aidit akan melarikan diri jika hal buruk terjadi. Tentu dia tidak menyusup sendiri ke sana, terlalu berbahaya, terlalu mencolok. Dia harus memilih seseorang yang lebih mudah berbaur dan lebih mudah diterima. Dan dia memilih Sri Harto. Alasannya mungkin sederhananya begini. Dia adalah orang yang tahu seluk-beluk PKI karena sudah terdaftar sebagai anggota sejak tahun 63. Tapi di saat bersamaan, dia juga tidak begitu peduli dengan PKI karena dia sendiri juga memiliki Partai Partindo. Sejak saat itulah, dia dijadikan Intel Kostrad oleh Kolonel Yoga Sogama. Dan lakon ini terbukti diperankan sangat baik oleh Sri Harto. Saking baiknya, ketika G30S terjadi, dia malah ikut di penjara karena disangka benar-benar anggota PKI. Inilah yang membuat Kolonel Yasir memilih untuk meminta bantuannya dibanding pasukan elit militer. Ya, bantuan militer sih tetap ada, tapi nanti waktu penyergapan, untuk pelacakan, bantuan dari Sri Harto lebih bisa diandalkan. Jadi, bagaimana caranya melakukan itu? Pertama, dia harus mendekati orang ini, Siswandi, anggota Biro Khusus PKI Solo, Jawa Tengah. Tidak, dia tidak tahu keberadaan Aidit, tapi dia tahu siapa yang mungkin mengetahuinya. Dan itu adalah Sudarmo, pengawal pribadi Aidit. Untuk mendapatkan lokasi Aidit, Sri Harto harus mendapatkan kepercayaan Sudarmo ini. Untuk mendapatkan kepercayaan Sudarmo, dia harus mendapatkan kepercayaan Siswandi lebih dulu. Tapi dia tidak bisa melakukan ini sendirian. Dia akan membutuhkan bantuan Hardijo, Kapten Hardijo, bawahan Kolonel Yasir. Caranya begini, Sri Harto menyusun rencana penangkapan Siswandi bersama Hardijo. Di saat bersamaan, rencana yang dibuatnya itu juga dibocorkan ke Siswandi. Ketika Hardijo menggerebek rumah Siswandi, Siswandi sudah tidak lagi di sana, diselamatkan oleh informasi yang dibocorkan Sri Harto. Operasi semacam inilah yang membuat Sri Harto terlihat seperti sosok penyelamat yang dapat dipercaya. Sesederhana itu,
Sri Harto kemudian dipercaya untuk mengurus persembunyian Aidit. Oh, akhirnya. Tapi tetap, Sri Harto tetap harus meneror Siswandi dan Sudarmo secara psikis. Dia harus terus menekan mereka dengan bocoran-bocoran info mengenai operasi pencarian mereka yang dilakukan TNI. Anda mungkin bertanya, bukankah Siswandi dan Sudarmo akan curiga jika terus-terusan seperti itu? Kok bisa Sri Harto terus-menerus memperoleh info A1? Well, jawabannya tidak. Mereka tidak akan curiga karena ketika itu tidak sedikit anggota TNI yang juga mendukung PKI. Ya sudah, infonya dari anggota-anggota TNI itu segampang itu alasannya. Teror psikis terus-menerus inilah yang membuat Aidit tidak nyaman di persembunyiannya. Hingga akhirnya disepakati untuk dipindahkan. Yang menjadi penanggung jawabnya kali ini adalah, ya, Sri Harto. Operasi itu mereka namakan dengan radio yang sedang rusak. Jalannya operasi tersebut kurang lebih seperti ini. Pengawal Aidit, Sudarmo, datang ke rumah Sri Harto. Dia memakai pakaian serba hitam, peci hitam, dilengkapi juga kacamata hitam. Dari rumah Sri Harto, mereka bergerak menuju tempat persembunyian Aidit. Aidit kemudian memakai pakaian yang dipakai Sudarmo supaya dikira orang yang sama. Dari tempat persembunyian itu, Aidit kemudian bergerak dengan Sri Harto menuju ke rumah Sri Harto. Dan malamnya Kapten Hardjo melakukan operasi penggerebekan. Tapi bukan di rumah Sri Harto ini, di rumah yang sebelumnya ditempati Aidit. Aidit sekarang sudah melihat dan merasakan sendiri kemampuan yang dimiliki Sri Harto. Dan sudah pasti, Aidit semakin mempercayainya. Di titik ini, dia memang sangat membutuhkan orang seperti ini. Karena tujuan Aidit sebenarnya bukan main petak umpat dengan TNI, tetapi bergerak dengan aman menuju sebuah pantai di daerah Purwokerto. Dari sana, dia akan diberangkatkan ke Cina dengan sebuah kapal selam yang memang sudah menantinya di sana. Tapi tanpa Aidit sadari, orang yang dipercayainya itu adalah intel TNI yang sudah tentu akan menghalanginya ke sana. Alih-alih ke sana, Sri Harto malah menyarankan Aidit untuk kembali ke rumah persembunyian sebelumnya. Alasannya karena sudah digerebek, tidak mungkin akan digerebek lagi. Apalagi, rumah itu ternyata milik seorang perwira TNI bernama Mayor Kadri. Kalaupun digerebek, pasti akan ada infonya. Mereka pun kembali ke sana. Tahu-taunya, Kapten Hardjo dan pasukannya malah ke rumah itu lagi. Tapi ketika digeledah, yang ada di situ ternyata cuma Siswandi, Sudarmo, dan Sri Harto. Sedangkan Aidit. Jadi gini, di dalam rumah itu ada sebuah lemari. Ternyata di belakang lemari itu terdapat sebuah pintu menuju ruang rahasia. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Dan disitulah ternyata Aidit bersembunyi. Dor. Enggak dong. Setidaknya belum. Karena bagaimanapun juga, Aidit itu tetap seorang pejabat tinggi negara. Tidak boleh gegabah dan sembarangan. Aidit rencananya akan dibawa ke Kodam Diponegoro. Tapi sebelum itu, dia terlebih dulu membuat sebuah pernyataan tertulis. Yang paling disorot dari pernyataan itu, saya adalah satu-satunya yang memikul tanggung jawab paling besar dalam peristiwa G30S. Yang gagal dan yang didukung oleh anggota-anggota PKI yang lain. Dan organisasi-organisasi massa di bawah pimpinan PKI. Tuhan yang tahu isi lengkap pernyataan itu seperti apa. Bahkan beberapa orang mungkin akan menuduh jika pernyataan ini adalah rekayasa Orba untuk menjatuhkan PKI. Tapi yang jelas, setelah itu, perjalanan menuju Kodam Diponegoro itu dimulai. Aidit semobil dengan Kolonel Yasir. Masih ingat? Pimpinan operasi? Nah, selama perjalanan, Aidit terus-menerus memintanya untuk diantarkan ke Presiden Soekarno. Ini, kalau diantar ke Presiden, bisa beda lagi nih ceritanya nih. Kurang lebih mungkin begitu pikir Yasir. Itulah kenapa, di tengah perjalanan, tepatnya di Boyolali, dia memilih untuk mengarahkan mobilnya menuju sebuah markas TNI. Kita semua sudah tahu apa yang akan terjadi di sini. Tapi Aidit waktu itu masih kayak, ngapain berhenti di sini ya? Dia sudah curiga mungkin, tapi belum yakin dengan itu. Dan seketika, semuanya berubah ketika Kolonel Yasir mengatakan, saya antar Bapak menyusul Pak Yani. Boom! Jenderal Ahmad Yani adalah salah satu korban G30S. Aidit kemudian dieksekusi mati setelah menutup kata-kata terakhirnya dengan kalimat, hidup PKI, hidup PKI, hidup PKI.
dan PKI ikut mati bersamanya malam itu. Yang tersisa sekarang hanyalah Pancasila. Pancasila yang ternyata dijalankan oleh orang-orang yang tidak kalah kejinya dibanding PKI.